Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan di sini kita bisa melihat agak detail soal peristiwa bagaimana penyaksi perdana, yakni Maria Magdalena, yang menyaksikan Tuhan yang bangkit itu untuk mewartakan kepada murid-murid yang lain. Ada kesulitan yang akan nanti dialami oleh Maria Magdalena. Yang pertama, dia sendirian. Karena kalau istilahnya itu memberikan kesaksian kan untuk supaya bisa diterima kan butuh dua orang. Dia sendirian. Yang kedua, dia wanita lagi. Sulit lagi. Dia mengalami kesulitan. Tetapi walaupun dia mengalami kesulitan, dia mewartakan kabar sukacita itu. Dia tidak lalu pesimistik, tidak lalu mengatakan sulit itu. Enggak. Dia tetap mewartakan. Dan dia mengabarkan bahwa ada makam kosong dan ada warta di sana. Kalau yang mewartakan untuk kepada Maria Magdalena memang ada dua laki-laki, tidak tahu apakah dia malaikat atau siapa yang diutus oleh Tuhan. Tapi yang jelas adalah dua orang yang, walaupun yang ngomong satu orang, tetapi ada dua orang yang ada di hadapan Maria Magdalena. Tetapi kalau kita melihat Maria Magdalena mengalami kesulitan untuk mengatakan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, tetapi kita bisa melihat ibu bapak saudara terkasih, walaupun mengalami kesulitan, dia percaya Tuhan yang bersama dengan dia. Dia mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Ini kan tanda bahwa dia itu dirasuki oleh roh dari Tuhan sendiri untuk supaya bisa ngomong tentang hal itu, bahwa Tuhan sudah bangkit dan bisa dilihat. Jadi bukan hanya melihat Tuhan karena dia dimakamkan di makam itu, enggak, tetapi betul melihat Tuhan yang seolah-olah tidak ada yang berkurang dalam dirinya, bisa ngomong, bisa menyapa, walaupun belum bisa disentuh. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan, "Jangan sentuh aku karena aku belum menghadap Allahmu dan Allahku." Nah, ibu bapak saya terkasih, pesan ini sebetulnya mematahkan apa untuk kita sekarang? Yang penting untuk kita apa? Begini, orang untuk mematahkan kebangkitan itu membutuhkan hal dari Allah sendiri.
Kenapa? Karena yang diwartakan adalah hal yang di luar nalar manusia. Kebangkitan adalah di luar nalar manusia. Maka ini adalah problem tersendiri. Nah, ini adalah sesuatu tantangan bagi kita. Tuhan yang kita imani ini adalah Dia yang menjadi manusia, wafat, dan akhirnya Dia bangkit. Tetapi sebetulnya bagi Tuhan kebangkitan itu adalah hal yang lumrah. Yang lumrah kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia firman Allah. Karena Dia firman Allah, maka Dia tidak akan mengalami kematian. Dia pasti akan kembali kepada Bapa. Gini, Tuhan Yesus lahir dari rahim Bunda Maria. Dia 100%. Tetapi yang membuat Bunda Maria itu bisa melahirkan Tuhan adalah yang ilahi, Roh Kudus. Berarti yang mati adalah kemanusiaan Tuhan. Lalu yang ilahi ini apakah juga ikut mati? Enggak. Maka dengan mudah kebangkitan itu terjadi. Nah, maka kita bisa melihat bagi Allah ini adalah sesuatu yang biasa. Tetapi dibedakan kebangkitan Tuhan dengan Lazarus yang bangun dari tidur, atau anak Yairus yang bangun dari tidur, atau pemuda di Nain yang dibangunkan oleh Tuhan. Beda, karena mereka nantinya akan mati lagi. Sedangkan kalau Tuhan, kebangkitan ini adalah Dia menjadi mulia. Kalau Dia menjadi mulia, maka Dia itu misalnya menjadi yang abadi. Maka Ibu Bapak sudah kasih, ini adalah sebetulnya potret bagi diri kita. Nanti kalau kita mati pun, kita sebetulnya juga akan berubah dari badan kita yang fana, insya Allah menjadi badan yang mulia juga. Sehingga badan yang mulia inilah yang menghadap hadirat Tuhan. Maka kita juga mempunyai syahadat. Di akhir syahadat dikatakan, aku percaya akan kebangkitan badan. Maka kita, badan yang fana ini diubah menjadi badan yang mulia. Maka Ibu Bapak, inilah iman kita yang kita pegang. Tidak hanya percaya kepada Tuhan yang bangkit, tetapi juga Tuhan nantinya akan membangkitkan kita. Maka kita tidak segan mengatakan Dia adalah saudara sulung kita. Maka Ibu Bapak, gereja itu bergembira, maka gembiranya tidak hanya dalam satu hari Minggu saja, tetapi dalam oktav Paskah. Untuk mau mewartakan kabar sukacita mengenai kebangkitan Tuhan secara khusus. Maka hari ini kita merayakan itu. Maka saya percaya dan saya yakin kita tetap bisa memegang sabda Tuhan yang membahagiakan kita dan meneguhkan kita bahwa akhir hidup kita tidaklah sia-sia, namun bangkit, berubah seperti Tuhan yang bangkit. Amin.